Bab 2221 Master Prasasti Sein Tingkat Surgawi. Apakah kamu mendengar tentang itu? Ada reruntuhan yang diduga ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi. Jantung Duan Lingtian berdebar kencang dan matanya langsung berbinar ketika mendengar ini. Master Prasasti Sein Tingkat Surgawi. Duan Lingtian tidak asing dengan orang seperti itu. Ketika dia mendengar tentang Master Prasasti Sein Tingkat Surgawi, dia langsung berpikir tentang 10 senjata Super Sein di peringkat 10 senjata Sein besar. Sebelumnya, dia telah mengetahui bahwa 10 senjata Super Sein juga dikenal sebagai 10.000 senjata suci prasasti. Semua senjata ini hanya bisa ditempa oleh Master Prasasti Sein tingkat surgawi. Yang paling penting, hanya ada satu guru prasasti suci tingkat surgawi dalam sejarah tanah suci Dao Martial. Kalau tidak, akan ada lebih dari 10 senjata Super Sein di tanah suci Dao Martial. Apa? Seorang guru prasasti suci tingkat surgawi. Satu-satunya guru prasasti Sein tingkat surgawi dalam sejarah tanah suci Dao Martial. Ya, seperti yang kita semua tahu, Master Prasasti Sein tingkat surga meninggalkan 10 senjata Super Sein untuk manusia, salah satunya adalah tablet Devil Seal. Ini paling efektif ketika berurusan dengan klan iblis dan penggarap iblis. Aku pernah mendengar tentang tablet segel iblis, itu adalah senjata Super Sein yang menakutkan yang berakibat fatal bagi klan iblis. Jika iblis pada bentuk kedua dari tahap Sein Celestial bertemu dengan manusia di bentuk pertama dari tahap Sein Celestial yang memiliki tablet segel iblis, iblis pasti akan dikalahkan. Jangankan iblis di bentuk kedua dari tahap Sein Celestial, bahkan iblis di bentuk ketiga dari Sein Celestial tidak akan berani melawan pembangkit tenaga manusia di bentuk pertama dari tahap Sein Celestial yang memiliki tablet segel iblis. Petik 2. Saya mendengar bahwa tablet Devil Seal awalnya milik Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion yang terletak di provinsi bawah tanah suci Bela Diri Dao. Namun, saya mendengar itu dibawa pergi oleh seseorang dari provinsi atas dan dibawa ke sana. Sialan pria itu. Jika dia tidak mengambil Devil Seal tablet dari Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion, klan iblis bisa saja menghancurkannya saat mereka pergi ke Azure Cloud Mansion. Berbicara tentang Azure Cloud Mansion, kota suci manusia iblis kami adalah tempat Azure Cloud Mansion dulu berdiri. Segera setelah manusia iblis menyebut guru prasasti suci tingkat surgawi, semakin banyak manusia iblis mulai bergabung dalam diskusi. Klan iblis telah tiba di tanah suci Dao Martial untuk beberapa waktu sekarang. Banyak iblis telah menggunakan taktik rahasia pencarian jiwa pada orang-orang sebelum mereka membunuh mereka. Untuk alasan ini, mereka memiliki beberapa pengetahuan tentang kejadian di tanah suci Dao Martial. Master Prasasti Sein tingkat surgawi dan 10 senjata Super Sein di peringkat 10 senjata Sein besar adalah salah satu hal yang mereka pelajari. Jika seseorang harus mengatakan dengan tepat yang mana dari senjata Super Sein klan iblis yang paling penting, itu tidak diragukan lagi adalah tablet Devil Seal. Adapun senjata Super Sein lainnya, termasuk senjata Super Sein terkuat, mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Itu wajar karena tablet Devil Seal adalah senjata Super Sein yang seperti musuh alami klan iblis. Rumah Azure Cloud. Ketika Duan Lingtian mendengar manusia iblis menyebutkan Azure Cloud Mansion, dia mulai lebih memperhatikan percakapan mereka. Bahkan KR dan Gan Ruyan mendengarkan dengan amat. Gan Ruyan juga memberi isyarat kepada Duan Siling untuk berhenti bicara. Karena dia adalah anak yang sangat penurut, dia langsung terdiam. Melalui percakapan, Duan Lingtian berhasil menyatukan semuanya. Ketika klan manusia iblis tiba, orang-orang dari Azure Cloud Mansion sudah pergi. Tidak ada korban sama sekali. Dia menghela nafas lega ketika dia mengetahui hal ini. Ini berarti keluarga dan teman-temannya mungkin aman. Baginya, ini adalah berita terbaik yang pernah dia dengar. Untuk saat ini, dia bisa berhenti khawatir. Lebih dari setengah garda depan klan manusia iblis terluka atau mati. Ketika mereka mendengar itu, Duan Lingtian, KR, dan Gan Ruyan tercengang. Azure Cloud Mansion kami telah membunuh setengah dari barisan depan klan manusia iblis. Jika sisa pasukan klan manusia iblis tidak tiba tepat waktu, barisan depan klan manusia iblis akan benar-benar terbunuh. Duan Lingtian tercengang. Duan Lingtian benar-benar tercengang. Sejak kapan Azure Cloud Mansion menjadi begitu kuat? Bahkan jika tidak ada pembangkit tenaga listrik di atau di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci di barisan depan klan manusia iblis, mereka pasti memiliki cukup banyak pembangkit tenaga listrik yang kuat juga. Namun,
Mereka dibunuh oleh Azure Cloud Mansion. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih dari keterkejutannya. KR tidak bisa tidak bertanya, Saudara Tian, apakah Azure Cloud Mansion sekuat itu? Saat ini, KR tidak lagi seperti dirinya yang dulu. Sejak dia pergi ke provinsi atas, dia telah memperluas wawasannya. Wajar jika dia tahu apa artinya ketika manusia iblis mengatakan bahwa Azure Cloud Mansion telah berhasil membunuh lebih dari setengah garda depan klan manusia iblis. Mustahil, Gan Ruyan berkata terus terang. Dia tidak berpikir mungkin Azure Cloud Mansion memiliki kekuatan seperti itu. Duan Lingtian berjuang sejenak dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menjawab, Aku tidak tahu. Dia akhirnya sadar kembali ketika dia mendengar pertanyaan KR. Dia tidak mengerti bagaimana Azure Cloud Mansion telah tumbuh begitu kuat. Duan Lingtian masih bingung bahkan setelah dia memikirkannya selama beberapa waktu. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Dia berpikir dalam hati, pasti ada alasannya, adapun apa itu, aku akan mencari tahu ketika aku bertemu kembali dengan ayah, ibu, dan Feyar kecil. Setidaknya, aku tahu mereka aman untuk saat ini. Saya telah mencapai tujuan saya untuk datang ke kota suci manusia iblis, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Tujuannya memasuki kota suci manusia iblis adalah untuk mencari berita tentang keluarga dan teman-temannya dan untuk mengetahui apakah mereka aman. Jika tidak ada komplikasi, ayah dan ibu kemungkinan besar akan kembali ke benua Cloud setelah mereka meninggalkan Azure Cloud Mansion. Bagaimanapun, lingkungan budidaya di benua Cloud adalah yang terburuk di provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Iblis yang kuat tidak akan pergi ke sana sama sekali. Adapun iblis yang lebih lemah, saya tidak berpikir Azure Cloud Mansion akan memiliki masalah dengan berurusan dengan mereka karena Mansion mampu membunuh barisan depan klan manusia iblis. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian merasa lebih nyaman. Selain itu, Duan Lingtian juga memperoleh informasi berharga tentang guru prasasti suci tingkat surgawi. Secara kebetulan, reruntuhan yang diduga ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat celestial juga berada di selatan. Ketika dia berjalan ke benua awan, dia akan melewati tempat itu juga. Ayo kembali ke benua awan. Duan Lingtian sangat menentukan tindakan selanjutnya. Dia bisa pergi dan melihat reruntuhan yang konon ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi. Jika dipastikan bahwa guru prasasti suci tingkat surgawi meninggalkan warisannya di sana, dia akan memasuki reruntuhan. Lagi pula, untuk dapat memperoleh warisan dari guru prasasti suci tingkat surgawi berarti dia akan memperoleh kemampuan untuk menuliskan 10.000 senjata suci prasasti. Jika dia berhasil mendapatkan warisan itu, dia akan dapat menuliskan senjata Super Saiyan untuk keluarga dan teman-temannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Duan Lingtian merasakan ledakan kegembiraan ketika dia memikirkannya. Dia sepertinya lupa bahwa jika senjata Super Saiyan begitu mudah ditorehkan, mengapa jumlahnya hanya sedikit. Bahkan jika saya tidak dapat memastikan apakah warisan guru prasasti suci tingkat surgawi ada di sana atau tidak, saya pikir saya masih harus menjelajahi reruntuhannya. Siapa yang tahu apakah saya bisa menemukan pedang suci atau senjata Super Saiyan lainnya. Duan Lingtian menjadi lebih bersemangat ketika memikirkan hal ini. Saat ini, dia telah kehilangan sebagian besar harta karun tertinggi surgawinya. Meskipun dia masih memiliki busur menembak matahari harta karun tertinggi surgawi, itu tidak lengkap. Selain itu adalah busur. Itu tidak melengkapi metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat. Aku akan pergi sendiri dan membiarkan gadis-gadis tinggal di sini untuk saat ini. Duan Lingtian berubah pikiran ketika dia lebih memikirkannya. Awalnya, dia berencana membawa gadis-gadis itu. Dia akan menemukan mereka tempat tinggal sementara dia menjelajahi reruntuhan. Ketika saya berada di provinsi atas, saya pernah mendengar kata-kata tentang warisan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi. Saya ingin tahu apakah warisan itu dalam reruntuhan, bahkan jika warisan itu tidak ada, saya masih berpikir saya harus menjelajahi reruntuhan. Ada kemungkinan aku menemukan semacam senjata Super Saiyan di sana. Duan Lingtian memberitahu KR rencananya sebelum dia membawa gadis-gadis itu ke penginapan lain. Penginapan adalah yang terbaik di kota suci manusia iblis. Itu milik Crimson Blaze Palace yang merupakan bagian dari 3 istana dan 6 aula klan manusia iblis. Kamar-kamar premium di sana ditutupi dengan formasi. Mereka tidak akan ditemukan bahkan jika iblis ki di tubuh mereka menghilang selama mereka tidak meninggalkan ruangan. Selain itu,
Ada pembangkit tenaga listrik dari Crimson Blaze Palace yang menjaga penginapan. Untuk alasan ini, Duan Lingtian telah mengatur agar mereka tinggal di sini sehingga dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Ayah, mau kemana? Duan Siling bertanya dengan polos sambil menatap Duan Lingtian dengan matanya yang lebar. Dengarkan ayah, Siling. Ayah harus pergi dan menyelesaikan beberapa hal. Kamu akan tinggal di sini bersama ibu dan bibi selama beberapa hari dan menunggu ayah kembali, oke? Duan Lingtian menepuk kepala Duan Siling dan menatapnya dengan kekaguman di matanya. Oke, Siling akan menunggu kepulanganmu. Ayah, kamu harus kembali secepat mungkin, oke? Duan Siling mengangguk patuh. Saudara Tian, saya akan menunggu Anda kembali. KR berkata sambil menatap Duan Lingtian. Duan Lingtian menjawab dan pergi tanpa melihat ke belakang. Dia tahu dia akan merasa lebih enggan untuk pergi jika dia melihat mereka lagi. Bab 2222 Huang Qiling dari Istana Sein berkeliaran. Duan Lingtian mengikuti sekelompok manusia iblis yang juga menuju ke selatan setelah meninggalkan kota suci manusia iblis. Saat ini, ketika berita tentang reruntuhan yang ditinggalkan oleh Master Prasasti Sein tingkat surga menyebar, semakin banyak manusia iblis meninggalkan kota suci manusia iblis dan berjalan ke selatan. Ini bagus, aku tidak perlu mencari reruntuhan sendirian, pikir Duan Lingtian ketika dia melihat jumlah manusia iblis yang sedang menuju ke selatan juga. Duan Lingtian terus mengikuti kelompok manusia iblis selama beberapa waktu saat mereka berjalan ke selatan. Dia terbang ketika dia mendengar seseorang memanggilnya. Hei saudara, apakah Anda juga pergi ke reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi? Petik 2. Segera setelah itu, manusia iblis muncul dan terbang di sebelah Duan Lingtian. Apakah kamu bicara denganku? Duan Lingtian bertanya, kepalanya miring saat dia menatap manusia iblis yang terbang dekat dengannya. Manusia iblis yang terbang di sebelah Duan Lingtian adalah seorang pemuda yang berpakaian rapi. Dia memiliki udara yang mulia tentang dia juga. Untuk alasan yang tidak diketahui, Duan Lingtian tidak merasakan ketidaksukaan yang biasa dia miliki terhadap manusia iblis terhadap pemuda ini. Bahkan, dia merasakan rasa kedekatan dengannya. Rasanya seolah-olah orang di sebelahnya bukanlah manusia iblis melainkan manusia. Ya, pemuda itu memiliki penampilan yang menarik. Senyumnya hangat, memberikan rasa persaudaraan. Secara keseluruhan, orang ini merasa berbeda dari manusia iblis lain yang pernah ditemui Duan Lingtian sejauh ini. Duan Lingtian tertarik, dia diam-diam memperluas kesadaran surgawinya dan menemukan bahwa pemuda itu tidak turun dari klan iblis manapun meskipun dia memiliki ki iblis yang murni dan padat di tubuhnya. Sepertinya orang ini adalah manusia. Dia benar-benar berbeda dari manusia iblis yang telah diperiksa Duan Lingtian sebelumnya. Manusia iblis yang diperiksa Duan Lingtian sebelumnya jelas memiliki darah setengah manusia dan darah setengah iblis selain dari ki iblis mereka yang murni dan padat. Namun, darah pemuda di sampingnya benar-benar manusia. Apakah ada yang kamu butuhkan? Duan Lingtian bertanya sambil menatap pemuda berpakaian rapi itu. Saudaraku, kamu sepertinya tidak berasal dari Istana Sein berkeliaran, kata pemuda berpakaian rapi itu sambil tersenyum. Mengembara Sein Palace. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, Duan Lingtian mengangkat alisnya dan bertanya, kamu dari Istana Sein berkelana. Ketika Duan Lingtian berada di kota suci manusia iblis, dia telah mendengar tentang Istana Sein berkelana lebih dari sekali. The Wandering Sein Palace adalah salah satu istana dari 3 istana dan 6 aula klan manusia iblis. Itu sama terkenalnya dengan pemilik Crimson Blaze Palace, penginapan tempat dia meninggalkan KR dan yang lainnya. Keduanya adalah salah satu faksi di klan manusia iblis. The Wandering Sein Place adalah yang aneh di klan manusia iblis karena iblisnya kebanyakan manusia. Dari kepala istana hingga murid biasa, mereka semua adalah manusia. Mereka semua adalah penggarap iblis. Di tanah pengasingan, sebagian besar penggarap iblis milik Istana Sein berkelana. The Wandering Sein Palace pertama kali didirikan setelah berakhirnya era manusia iblis. Pada saat itu, sekelompok penggarap iblis telah mengikuti klan iblis kembali ke tanah pengasingan. Banyak dari mereka berkumpul dan membentuk perjanjian untuk hanya bereproduksi dengan penggarap iblis. Jika salah satu dari mereka melanggar aturan dan berkembang biak dengan iblis dari klan iblis, mereka akan diusir dan diasingkan. Untuk alasan ini, darah manusia mereka tetap murni.
Salah satu alasan utama klan manusia iblis dikucilkan oleh klan iblis lainnya adalah karena faksi ini terdiri dari manusia. Karena fakta bahwa manusia umumnya dilahirkan dengan bakat bawaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan iblis, pengaruh faksi tumbuh pesat di tanah pengasingan. Saat ini, Wandering Saint Palace adalah salah satu pilar dari klan manusia iblis. The Wandering Saint Palace adalah faksi terakhir di klan manusia iblis yang tiba di tanah suci Dao Martial. Banyak manusia iblis berspekulasi bahwa Istana Saint Pengembara datang terlambat setelah klan manusia iblis mengklaim wilayah mereka karena mereka tidak ingin membunuh jenis mereka sendiri dan juga tidak ingin menyinggung klan manusia iblis. Jika ada klan iblis yang tidak dibenci oleh Duan Lingtian, itu adalah Istana Saint berkelana. Ini karena mereka tidak membunuh manusia. Apalagi mereka juga manusia. Satu-satunya perbedaan adalah mereka mengolah metode budidaya klan iblis dan menjadi penggarap iblis. Ya, saya dari Wandering Saint Palace, nama saya Huang Qiling. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Pria muda berpakaian bagus itu bertanya pada Duan Lingtian. Duan Lingtian, saat ini, Duan Lingtian tidak sedang menyamar. Dia tidak punya rencana untuk menyamar, oleh karena itu dia menjawab pertanyaan Huang Qiling dengan jujur. Duan Lingtian, namamu terdengar familiar. Huang Qiling tertegun sejenak saat mendengar nama Duan Lingtian. Namun, dia dengan cepat sadar kembali dan tersenyum. Saudara Lingtian, Anda tampak berbeda dari manusia iblis lainnya. Anda tampak lebih seperti kami dari Wandering Saint Palace. Petik 2. Meskipun Huang Qiling tidak dengan sengaja memeriksa darah Duan Lingtian, karena dia terbiasa menghabiskan waktu dengan manusia lain di Istana Saint Pengembara dan manusia iblis, dia dapat merasakan perbedaan halus antara keduanya. Berdasarkan penampilan dan temperamen Duan Lingtian, dia dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian adalah manusia murni. Selain itu, dia juga samar-samar bisa merasakan ki iblis yang murni dan padat di tubuh Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia yakin Duan Lingtian bukan manusia dari tanah suci bela diri Dao tetapi seorang penggarap iblis dari tanah pengasingan seperti dia. Ini juga salah satu alasan dia tidak tahu mengapa nama Duan Lingtian terdengar familiar. Istana suci berkelana bukan satu-satunya tempat dengan manusia terah di tanah pengasingan, kan? Kata Duan Lingtian. Tepat sekali. Huang Qiling mengangguk. Meskipun sebagian besar manusia murni, atau penggarap iblis sebagaimana mereka dikenal di tanah pengasingan, adalah milik Istana Saint Pengembara, masih ada beberapa penggarap iblis yang tidak bergabung dengan Istana Saint Pengembara. Di tanah pengasingan, tidak ada faksi klan manusia iblis atau klan iblis yang akan menerima manusia murni sehingga kebanyakan dari mereka adalah penyendiri. Secara alami, jenis penggarap iblis ini jarang terjadi. Untuk itu, Huang Qiling berinisiatif menyapa Duan Lingtian. Dia memperlakukan Duan Lingtian sebagai penggarap iblis tanpa sekte. Saudara Lingtian, saya akan melihat reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi. Jika Anda menuju ke sana juga, apakah Anda ingin bepergian bersama? Huang Qiling bertanya sambil menatap Duan Lingtian. Dia berhenti sejenak dan berkata sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, tolong jangan salah paham, saya tidak memiliki niat buruk, saya hanya ingin mengobrol dengan Anda, seorang kultivator tanpa sekte, karena kultivator iblis yang saya tahu semuanya berasal dari Istana Santo yang berkeliaran. Saya tidak keberatan. Duan Lingtian menyetujui permintaan Huang Qiling karena dia tidak merasakan permusuhan apapun darinya, dan dia tampak seperti orang yang baik. Selain itu, bahkan jika Huang Qiling memendam niat buruk, dia tidak takut sama sekali. Basis kultivasi Huang Qiling hanyalah pada bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Dia sama sekali bukan ancaman bagi Duan Lingtian. Beginilah cara Duan Lingtian mendapatkan teman seperjalanan. Selama perjalanan, Huang Qiling adalah orang yang berinisiatif untuk berbicara hampir sepanjang waktu. Dari Huang Qiling, Duan Lingtian mempelajari lebih banyak hal tentang klan manusia iblis dan Istana Saint Pengembara pada khususnya. Setelah beberapa saat, Huang Qiling akhirnya bertanya tentang latar belakang Duan Lingtian. Duan Lingtian setuju dengan asumsi Huang Qiling dan mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator tanpa sekte dari tanah pengasingan. Karena Huang Qiling sudah meyakinkan dirinya sendiri tentang hal ini, dia tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian sama sekali. Brother Lingtian, Anda dapat bergabung dengan Wandering Saint Palace jika Anda tertarik. The Wandering Saint Palace tidak akan menolak Anda selama Anda adalah manusia murni, kata Huang Qiling kepada Duan Lingtian sambil tersenyum. Secara pribadi,
saya pikir tidak ada kerugian bagi Anda untuk bergabung dengan Wandering Saint Palace. Tentu saja, terserah Anda untuk memutuskan. Aku akan mempertimbangkannya, Duan Lingtian mengangguk dan berkata, namun, yang paling penting sekarang adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi. Kita harus menuju ke sana sekarang jika Anda tahu di mana lokasinya. Petik 2. Saudara Lingtian, terima kasih atas pengingatnya. Sebenarnya, saya tahu di mana tempat itu berada. Ayo pergi. Huang Qiling langsung mempercepat saat dia selesai berbicara. Awalnya, Huang Qiling melambat karena pertimbangan Duan Lingtian. Namun, dia bergerak seperti sambaran petir ketika dia menemukan bahwa Duan Lingtian dapat dengan mudah mengikutinya. Pada awalnya, dia tidak mempercepat banyak karena dia sedang perhatian. Setelah beberapa saat, dia tercengang ketika dia menyadari betapa cepatnya kecepatan Duan Lingtian. Saya tidak berpikir Brother Lingtian begitu kuat. Saya pikir saya bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Jika dia tidak bisa mengikutinya maka aku akan memperlambat. Huang Qiling berpikir dalam hati saat dia mulai melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Kecepatannya 2 kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Huang Qiling sedikit senang ketika dia berpikir Duan Lingtian tidak akan bisa mengikutinya. Namun, dia tercengang ketika dia merasakan embusan angin bertiup melewatinya. Dia, Huang Qiling menyadari bahwa bahkan dengan kecepatan penuhnya, Duan Lingtian dapat mengikutinya dengan mudah. Bab 2223 Tom, Dick, dan Harry. Aku mungkin meremehkanmu. Huang Qiling tersenyum kecut ketika dia melihat betapa mudahnya Duan Lingtian mengikuti kecepatannya. Dia berkata, saya sudah bergerak dengan kecepatan penuh saya, tetapi Brother Lingtian masih bisa mengikuti saya. Itu artinya kau jauh lebih kuat dariku. Saya tidak berpikir Anda lebih tua dari saya, tetapi tingkat kultivasi Anda mungkin lebih tinggi dari saya. Saya merasa sangat malu sehingga saya berharap saya dapat menemukan tempat untuk menyembunyikan wajah saya, bagaimanapun, saya dari Istana Saint Pengembara, dan Anda adalah seorang kultivator tanpa sekte. Senyum Huang Qiling berubah lebih sedih ketika dia selesai berbicara. Meskipun mereka menerima metode kultivasi ortodoks dari klan iblis yang akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan melahap esensi dan darah iblis, cepat atau lambat mereka akan mencapai kemacetan jika mereka menggunakan metode ini untuk memperkuat ki iblis mereka. Kemacetan ada hubungannya dengan bakat bawaan masing-masing penggarap iblis. Semakin tinggi bakat bawaan mereka, semakin banyak esensi dan darah yang mereka butuhkan untuk melahap untuk menjadi lebih kuat. Saya hanya beruntung karena saya memiliki pertemuan kebetulan, kata Duan Lingtian. Saudara Lingtian, kamu terlalu rendah hati. Huang Qiling tahu Duan Lingtian bersikap rendah hati. Setelah mereka melakukan perjalanan sebentar, Duan Lingtian melihat semakin banyak iblis di sekitarnya. Segera setelah itu, dia melihat sekelompok manusia iblis berdiri diam di depan. Huang Qiling berteriak, kami di sini. Duan Lingtian melihat lurus ke depan. Apa yang terbentang di depan adalah hutan batu. Ada semua jenis batu berbentuk aneh dalam ukuran raksasa. Yang lebih kecil tingginya beberapa meter sedangkan yang lebih besar tingginya puluhan meter. Bahkan ada beberapa yang tingginya beberapa ratus meter. Selain itu, ada juga beberapa megalit yang tingginya ribuan meter, menjulang di atas batu-batu lain seperti pohon. Saat ini, sekelompok manusia iblis sedang bergegas memasuki hutan batu. Saat mereka memasuki hutan, sosok mereka menghilang satu persatu diam-diam. Nyaris sebuah suara bisa terdengar. Itu di hutan batu. Duan Lingtian bertanya pada Huang Qiling. Itulah yang saya dengar, Huang Qiling mengangguk. Matanya bersinar terang saat dia berkata, ayo, mari kita masuk dan melihat-lihat. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Saat mereka berdua hendak memasuki hutan batu, 3 suara mengejek terdengar di belakang mereka. Yah, baiklah, bukankah itu Huang Qiling? Dengan basis kultivasi Anda benar-benar berani datang ke sini untuk melihat-lihat. Saya menyarankan Anda untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Lagi pula, kamu tidak hanya menodai reputasimu sendiri tetapi kamu juga menodai reputasi orang-orang dari Istana Saint Pengembara juga. Petik 2. Suara-suara ini milik 3 pemuda yang mengenakan jubah halus bersulam serupa seperti Huang Qiling. Hanya dalam sekejap mata, ketiga pemuda itu muncul di depan Duan Lingtian dan Huang Qiling, menghalangi jalan mereka. Ketiga pria itu memandang Huang Qiling dengan ejekan. Ketika Huang Qiling melihat ketiga pria itu, ekspresinya langsung berubah muram.
Sedikit kemarahan bercampur ketakutan bisa terlihat di wajahnya juga. Duan Lingtian mengirim transmisi suara ke Huang Qiling. Siapakah orang-orang ini? Dia tampak kesal karena jalannya terhalang tanpa alasan. Mereka adalah rekan-rekanku dan juga murid dari Wandering Saint Palace. Sebelumnya, melalui transmisi suara Huang Qiling, Duan Lingtian mengetahui bahwa ketiga pria ini adalah putra dari keluarga kaya. Di Wandering Saint Palace, mereka memiliki kebiasaan memilih gadis-gadis lemah dari keluarga yang tidak berpengaruh. Karena orang tua dari ketiga pria ini adalah pejabat tinggi, bahkan jika gadis-gadis itu mengeluh, pria-pria ini tetap tidak akan dihukum. Huang Qiling tidak tahan dengan perilaku mereka sehingga dia memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Dia akan mengawasi mereka, dan setiap kali mereka berperilaku buruk, dia akan memberi mereka pelajaran lain. Karena keluarga Huang Qiling lebih makmur dan berpengaruh, dan dia lebih kuat, ketiga pria ini tidak dapat membalas dendam padanya. Mereka hanya bisa diam-diam menerima nasib mereka, membenci Huang Qiling dalam hati. Sayangnya, Huang Qiling mengalami kecelakaan dan terluka parah. Dia telah merusak Saint Fei-nya. Karena alasan ini, basis kultivasinya menjadi sulit untuk meningkat. Akhirnya, basis kultivasi ketiga pria itu melampaui basis kultivasi Huang Qiling. Pada saat inilah ketiga pria itu mulai membalas dendam secara halus dari Huang Qiling. Secara alami, mereka tidak berani mengambil terlalu jauh karena keluarganya jauh lebih berpengaruh daripada mereka. Meskipun begitu, putra dari keluarga kaya, Duan Lingtian mencibir setelah mendengarkan penjelasan Huang Qiling. Huang Qiling, apakah orang ini temanmu? Salah satu dari tiga pria muda yang mengenakan jubah bordir bertanya sambil menatap Duan Lingtian. Sedikit niat membunuh bisa dilihat di matanya. Begitu pria itu berbicara, dua pria lainnya langsung menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Ekspresi Huang Qiling berubah seketika ketika dia menyadari perhatian ketiga pria itu terfokus pada Duan Lingtian. Dia berkata dengan datar, "Saya tidak mengenal orang ini. Dia bukan temanku." Sementara itu, dia secara halus bergerak dan berdiri di depan Duan Lingtian untuk melindunginya saat dia memelototi ketiga pria itu. Ketiga pria itu tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar kata-kata Huang Qiling yang bertentangan dengan tindakannya. Huang Qiling, karena dia bukan temanmu, maka tidak apa-apa jika kita membunuhnya. Itu ide yang bagus. Karena dia bukan temanmu, ayo mainkan permainan berburu dengan dia sebagai mangsanya. Tawa para pria itu berangsur-angsur mereda, dan salah satu dari mereka berkata, "Sepertinya kita akan bersenang-senang hari ini." Mereka menatap Huang Qiling dengan kejam sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian. Mereka menatap Duan Lingtian seperti seorang pemburu yang menatap mangsanya. Berdasarkan percakapan mereka, jelas mereka bermaksud membunuh Duan Lingtian. Latar belakang Huang Qiling lebih kuat dari mereka tidak berani mengacaukannya bahkan jika mereka lebih kuat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengejek dan menghinanya. Namun, mereka tidak ragu untuk menyakiti atau membunuh teman-teman Huang Qiling. Bahkan jika mereka membunuh teman-temannya, keluarga Huang Qiling tidak akan mengambil risiko terlibat konflik dengan keluarga ketiga pria itu karena orang luar. Jika kamu menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Mata Huang Qiling menjadi dingin ketika dia mendengar percakapan ketiga pria itu. Meskipun Duan Lingtian belum bisa dianggap sebagai temannya, itu adalah fakta bahwa Duan Lingtian dalam bahaya karena dia. Dia merasa bersalah karena Duan Lingtian diseret ke dalam bisnisnya. Jika Duan Lingtian akhirnya terluka atau mati karena dia akan merasa menyesal seumur hidupnya. Kamu berencana mempertaruhkan nyawamu, kan? Ketiga pemuda itu tertawa ketika mereka mendengar kata-kata Huang Qiling. Berdasarkan kemampuanmu, apakah kamu pikir kamu bahkan cocok untuk kami? Huang Qiling, jika bukan karena kamu berasal dari keluarga berpengaruh, kami pasti sudah membunuhmu sejak lama. Jangan khawatir, Huang Qiling. Kami tidak akan menyakitimu. Namun, kami pasti akan menyakiti temanmu hari ini. Bukankah kamu bilang dia bukan temanmu? Itu tidak masalah. Terlepas dari apakah dia temanmu atau bukan, dia akan mati hari ini. Ketiga pria itu sama sekali mengabaikan peringatan Huang Qiling dan terus memuntahkan ancaman satu demi satu. Mereka tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian. Tanpa sepengetahuan mereka, beberapa manusia iblis mulai berkumpul di sekitar mereka untuk menonton pertunjukan. Bukankah ini Huang Qiling, mantan keajaiban istana Saint berkelana? Beberapa dari mereka berhasil mengenali Huang Qiling. Di masa lalu,
Huang Qiling dianggap sebagai selebriti di antara manusia iblis. Meskipun dia bukan keajaiban nomor satu di generasi muda Wandering Saint Palace, dia masih berada di peringkat 5 besar. Ketiga pria ini tampaknya adalah murid dari Istana Saint Pengembara juga. Huang Qiling seperti harimau yang telah meninggalkan gunung. Bahkan kucing dan anjing biasa pun bisa menggertaknya sekarang. Seseorang di kerumunan berkata, meskipun suaranya tidak keras, kebanyakan orang bisa mendengarnya. Siapa ini? Ekspresi ketiga pria itu segera berubah ketika mereka mendengar mereka dibandingkan dengan kucing dan anjing. Mereka melihat sekeliling mereka dengan marah, mencoba menemukan orang yang berbicara. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan orang itu karena ada banyak orang di sekitar. Setelah itu, manusia iblis di sekitarnya berbicara dengan sangat pelan di antara mereka sendiri. Pria berbaju ungu itu ditakdirkan. Petik 2. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena bergaul dengan Huang Qiling, meskipun keluarga Huang Qiling berpengaruh, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Keluarganya tidak akan campur tangan untuk teman-temannya. Ketiga murid dari Wandering Saint Palace ini jelas merupakan musuh Huang Qiling. Orang yang berdiri di belakang Huang Qiling pasti akan mati hari ini. Kelompok manusia iblis memandang Duan Lingtian dengan simpatik. Sementara itu, ekspresi Huang Qiling semakin gelap. Meskipun dia tahu Duan Lingtian lebih kuat darinya, dia tidak berpikir bahwa Duan Lingtian akan mampu menghadapi 3 orang sekaligus. Di antara ketiga pria ini, 2 dari mereka berada di bentuk keempat dari tahap Saint Celestial, dan yang lainnya berada di bentuk kelima dari tahap Saint Celestial. Huang Qiling menarik napas dalam-dalam dan mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Kakak Lingtian, aku minta maaf karena menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Bagaimana dengan ini? Saya akan mencoba menahan mereka saat Anda memasuki hutan batu dengan kecepatan tercepat Anda. Rumor mengatakan bahwa itu seperti labirin di dalam. Selama Anda memasukinya, mereka tidak akan dapat menemukan Anda. Duan Lingtian tidak menanggapi transmisi suara Huang Qiling. Suara mendesing. Tiba-tiba, embusan angin bertiup melewati semua orang saat Duan Lingtian melangkah keluar dari belakang Huang Qiling, melindunginya. Dia menatap ketiga murid dari Wandering Saint Palace dengan tenang. Namun, di bawah ketenangan, sedikit niat membunuh bisa terlihat. Ekspresi terkejut muncul di wajah Huang Qiling ketika dia melihat Duan Lingtian melindunginya. Jadi kalian bertiga ingin membunuhku. Duan Lingtian berkata dengan tenang. Namun, mereka yang lebih cerdik bisa mendengar nada dingin dalam nada suaranya. Ketiga pria dari Wandering Saint Palace tercengang sekarang karena Duan Lingtian telah mengancam mereka. Mereka berdiri diam dalam keadaan linglung. Saya bertanya lagi, Anda kucing dan anjing, apakah Anda ingin membunuh saya? Duan Lingtian mengulangi pertanyaannya lagi ketika dia melihat 3 pria menjadi linglung sehingga mereka bahkan tidak menjawab pertanyaannya. Bab 2224 yang tercantuk di antara manusia iblis. Kerumunan langsung terdiam begitu Duan Lingtian angkat bicara. Aku akan bertanya padamu kucing dan anjing lagi, apakah kamu ingin membunuhku? Para penonton memandang Duan Lingtian seolah-olah mereka telah melihat hantu. Apakah orang ini gila? Bahkan pada saat ini, dia berani menantang ketiga murid dari Istana Saint berkelana. Beberapa saat yang lalu, ketiga murid Wandering Saint Palace benar-benar marah ketika seseorang di antara kerumunan mengatakan mereka seperti kucing dan anjing, pada dasarnya memanggil mereka Tom, Dick, dan Harry. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka tidak dapat menemukan orang yang berbicara. Namun, Duan Lingtian cukup berani untuk memanggil ketiga murid dari Wandering Saint Palace kucing dan anjing lagi di depan semua orang. Untuk sesaat, Duan Lingtian mendapatkan kekaguman dari para penonton karena keberaniannya. Secara alami, ada beberapa yang merasa dia hanya mencari kematian. Huang Qiling yang terpana oleh kecerobohan Duan Lingtian sadar kembali dan berteriak, "Saudara Lingtian." Ekspresinya sangat suram. Dia tahu temperamen ketiga pria ini dengan sangat baik. Karena Duan Lingtian telah memprovokasi mereka, mereka pasti tidak akan mengampuni nyawanya. Pada saat ini, 3 murid dari keluarga berpengaruh di Wandering Saint Palace juga sadar kembali. Mereka memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Mereka mulai berbicara serempak. Dasar, kau mencari kematian. Kamu mencari kematian. Pergi ke neraka. Ketiganya langsung bergerak. Embusan angin bertiup melewati semua orang saat mereka menyerang Duan Lingtian dengan kecepatan kilat.
Sebuah pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima dari bentuk kelima tahap surgawi Sein dan dua pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat dari tahap surgawi suci bergegas ke arahnya tanpa menahan diri. Serangan dari ketiga pria ini terwujud dalam berbagai warna dan bentuk. Serangan mereka sangat tangguh dan agresif. Sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai Duan Lingtian mati. Suara mendesing. Sein Origin yang sangat kuat melesat keluar dari tombak sepanjang 7 kaki saat bergerak. Energi yang ditembakkan bersiul di udara. Sepertinya itu mampu menembus apapun. Ledakan, serangan mengerikan lainnya datang dari tinju salah satu dari tiga pria itu. Sein Origin menyelubungi sarung tangan di tangannya, dan ketika dia meninju, raungan menggelegar menyertai serangannya. Astaga, 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 serangan terakhir datang dari seorang pria yang menggunakan pedang lebar. Angin bertiup di belakang pedang itu. Sinar pedang yang ditembakkan itu rumit dan kompleks. Untuk mata yang tidak terlatih, itu tampak berantakan dan kacau. Namun, sebenarnya itu menyembunyikan kekuatan yang tak tertandingi. Huang Qiling memiliki ekspresi ngeri di wajahnya saat dia buru-buru berteriak, "Saudara Lingtian, hati-hati." Sudah terlambat baginya untuk bergerak menyelamatkan Duan Lingtian. Apalagi dia tidak sekuat ketiga pria itu. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan Duan Lingtian. Yah, mari kita lihat siapa yang akan mati. Ekspresi Duan Lingtian dingin saat dia melihat ketiga pria yang menyerangnya. Pada saat ini, Sun Sein Origin di tubuhnya beredar di 99 Sein Veins sebelum melonjak keluar dan berkumpul di lengan kanannya. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Tiba-tiba, desir, suara pedang bersiul di udara bisa terdengar saat pedang Qi keluar dari jari telunjuk Duan Lingtian. Pedang Qi menembus langit, seterang dan setajam bintang jatuh saat melintas di langit malam. Pedang Qi langsung menghancurkan serangan salah satu pria dari Wandering Sein Palace, membunuhnya dalam prosesnya. Pedang Qi menembus gelabelanya. Darah berceceran di udara saat jiwanya dilenyapkan. Murid dari Istana Sein Pengembara yang berada di bentuk keempat dari tahap surgawi Sein sudah mati. Pada saat ini, kerumunan akhirnya sadar kembali. Mereka semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka ketika mereka menyadari murid dari Istana Sein berkelana telah meninggal. Bahkan Huang Qiling terkejut tak bisa berkata-kata. Dia terkejut Duan Lingtian bisa bertahan melawan ketiga pria itu. Yang lebih mengejutkan Huang Qiling dan orang-orang yang hadir adalah setelah membunuh salah satu dari tiga murid Wandering Sein Palace, pedang Qi yang ditembakkan dari ujung jari Duan Lingtian tiba-tiba mengeluarkan suara siulan lagi. Setelah beberapa saat, mereka melihat bahwa murid lain di bentuk keempat dari tahap surgawi suci juga telah mati. Hanya dalam sekejap mata, hanya satu dari tiga murid dari Wandering Sein Palace yang tersisa. Meskipun murid yang tersisa dari Istana Sein Pengembara berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci, ekspresinya berubah secara drastis ketika dia melihat kekuatan pedang Qi yang keluar dari jari telunjuk Duan Lingtian. Duan Lingtian bahkan tidak menggunakan senjata suci untuk membunuh dua pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat dari tahap surgawi suci. Bagaimana ini mungkin? Dia telah kehilangan kepercayaan dirinya sebagai pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima dari Sein Celestial Stage. Apalagi rasa takut mulai muncul dari lubuk hatinya. Lonceng alarm mulai berdering di benaknya. Suara mendesing. Suara siulan cepat dari pedang Qi berdering lagi. Setelah mendengar suara siulan, kerumunan orang melebarkan mata mereka dalam kebingungan. Hati mereka dalam kekacauan. Masih ada lagi. Pedang Qi yang sekilas, seolah-olah dipandu oleh entitas surgawi, melesat ke arah pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Tidak ada keraguan bahwa murid dari Istana Sein Pengembara yang berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci tidak dapat menghindari pedang Qi. Dia gemetar ketakutan ketika mendengar suara siulan. Ekspresi pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima dari Sein Celestial Stage berubah ketakutan saat dia berteriak, "Tidak." Pada saat ini, hidupnya tergantung pada seutas benang halus. Dia pikir dia pasti akan mati karena pedang Qi bergerak dengan kecepatan cahaya ke arahnya. Selain itu terkunci padanya seperti rudal. Dia tidak berpikir dia akan bisa menghindari serangan ini sehingga dia tidak repot-repot mencoba melarikan diri sama sekali. Selain itu, dia terpaku di tempat karena takut. Rasanya seolah-olah kakinya telah berubah menjadi timah. Semua ini adalah perbuatannya sendiri, tidak ada hubungannya dengan Duan Lingtian. Pada saat pedang Qi Duan Lingtian hendak membunuh murid Istana Sein Pengembara di bentuk kelima dari tahap surgawi Sein.
Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara angin menderu disertai dengan hujan belati. Tampaknya mengapit murid di bentuk kelima dari tahap surgawi suci, menangkis serangan Duan Lingtian. Hujan belati menghancurkan Ki Pedang hanya dalam sekejap. Melawan segala rintangan, murid dari Wandering Saint Palace yang berada di bentuk kelima dari Saint Celestial Stage berhasil lolos dari kematian. Siapa ini? Duan Lingtian tertegun sejenak. Dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya dan melihat ke langit. Sesosok melayang di udara. Tidak diragukan lagi hujan belati datang dari orang ini. Pada saat yang sama, kerumunan mengikuti garis pandang Duan Lingtian dan melihat ke langit juga. Sosok itu milik seorang wanita yang mengenakan jubah seputih salju. Rambutnya halus dan lurus. Meskipun hanya punggungnya yang terlihat, dia memancarkan aura dingin yang mencegah orang untuk mendekatinya. Begitu Huang Qiling melihat tampilan belakang sosok itu, matanya melebar dan dia langsung berteriak setelah membungkuk hormat, "Saudari Wenjing." Kakak Wenjing, para murid dari Istana Sein Pengembara yang berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci pulih dari keterkejutannya karena hampir dibunuh oleh Duan Lingtian ketika dia mendengar suara Huang Qiling. Dia berbalik melihat wanita yang baru saja menyelamatkannya. Begitu dia melihat wanita itu, ketakutan di matanya menghilang dan digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan. Pada saat berikutnya, ekspresinya berubah serius ketika dia berkata, "Saudari Wenjing, kamu harus membalaskan dendam Qi Gang dan Yuji." Saat dia berbicara, dia menunjuk Duan Lingtian dan berkata dengan marah, "Ini dia. Dia yang membunuh Qi Gang dan Yuji." Lin Qi Gang dan Situ Yuji adalah dua pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat dari Saint Celestial Stage dari Wandering Saint Palace yang telah dibunuh Duan Lingtian. Dia juga berteman dengan Huang Qiling. Huang Qiling mencoba memberontak. Dia berencana untuk bergabung dengan orang luar untuk membunuh para murid dari Istana Sein berkelana. Dia menuduh Huang Qiling. Sementara murid di bentuk kelima dari tahap surgawi suci dengan keras menuduh Huang Qiling. Banyak orang mulai mengenali wanita yang mengenakan jubah putih bersalju. Ini Huang Wenjing. Banyak orang yang bisa mengenalinya meski hanya punggungnya yang terlihat. Huang Wenjing. Keributan pecah ketika orang banyak mendengar nama Huang Wenjing. Semua orang yang hadir akrab dengan nama Huang Wenjing. Dia terkenal di klan manusia iblis karena menjadi keajaiban nomor satu di antara generasi muda di Wandering Saint Palace. Basis kultivasinya berada di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Rumor mengatakan bahwa dia hampir menerobos ke bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Terlepas dari bakat dan kekuatannya yang mengesankan, dia juga dikenal sebagai kecantikan tak tertandingi di antara manusia iblis. Dia adalah yang tercantik dari semua manusia iblis. Wanita ini adalah Huang Wenjing, yang tercantik di antara manusia iblis, dan keajaiban nomor satu di antara generasi muda di Wandering Saint Palace. Mata manusia iblis berbinar, terutama para pria. Mata mereka berbinar dengan keinginan saat mereka melihat punggung Huang Wenjing. Reaksi mereka sangat jelas. Namun, segera setelah itu, mereka dipaksa untuk berpaling. Ini karena saat mereka menatap punggung Huang Wenjing, mereka merasakan dia melepaskan auranya yang membuat mereka merinding. Rasanya seolah-olah musim dingin telah tiba. Hanya dalam hitungan detik, hasrat membara di hati mereka benar-benar lenyap. Ketika mereka melihatnya lagi, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Tak satu pun dari mereka berani bertindak tidak sopan lagi. Ekspresi Huang Qiling segera berubah ketika dia mendengar murid di bentuk kelima dari tahap surgawi salah menuduhnya. Dia dengan cepat menjelaskan, "Saudari Wenjing, jangan dengarkan kebohongannya. Hesen Jie, Lin Qi Gang, dan Situ Yuji ingin membunuh Brother Lingtian terlebih dahulu. Saudara Lingtian hanya membunuh mereka dalam pertahanan." Ketika Huang Qiling selesai berbicara, ekspresi tertekan terlihat di wajahnya saat kepanikan muncul di hatinya ketika dia melihat punggung Huang Wenjing. 2225 cacat. Begitu Huang Qiling selesai berbicara, Hesen Jie, murid dari Wandering Saint Palace yang berada di bentuk kelima dari Saint Celestial Stage, mengejek. Dia menatap Huang Qiling dengan muram dan berkata, "Huang Qiling, bahkan saat ini kamu masih mencoba membela orang luar. Jangan lupa bahwa kamu, Lin Qi Gang, Situ Yuji, dan aku semua adalah murid dari Wandering Saint Palace. Bagaimana kamu bisa memihak orang luar daripada orang-orangmu sendiri?" Hesen Jie berkata dengan pura-pura benar. "Kakak Wenjing,
He Senjie memandangi punggung dingin sosok yang melayang tinggi di langit dan berteriak dengan ekspresi sedih di wajahnya, "Kamu adalah pemimpin generasi muda di Istana Sein Pengembara, kamu harus membalas dendam atas kesalahanmu." Qi Gang dan Yuji bertentangan dengan kata-kata dan tangisannya, sedikit kelicikan bisa dilihat di matanya. Ekspresi Huang Qiling berubah tak sedap dipandang begitu dia mendengar kata-kata kebohongan He Sen. "Cukup sudah cukup." Suara sedingin es yang membuat semua orang merinding akhirnya berbicara. Sosok yang mengenakan jubah putih bersalju akhirnya berbicara. Namun, punggungnya masih menghadap orang-orang. Begitu Huang Wenjing selesai berbicara, dia perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya. Kerumunan tersentak ketika mereka melihat penampilannya. Kecantikan, betapa cantiknya. Semua orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka ketika mereka melihat wanita mengenakan jubah putih bersalju. Wajahnya yang sangat cantik bisa menyebabkan kehancuran suatu negara. Duan Lingtian juga terpengaruh. Istri-istrinya, KR dan Li Fei, dan rekannya, Feng Tianwu, semuanya adalah wanita cantik yang terkenal, tetapi kecantikan wanita ini tidak kalah dengan salah satu dari mereka. Dia memiliki aura dingin yang tidak bisa didekati yang memperingatkan pria untuk menjauh. Namun, untuk pria dominan seperti Duan Lingtian, keinginan spontan dan mendasar untuk menaklukkan dan memilikinya tiba-tiba muncul dalam dirinya. Namun, keinginan ini memudar dengan cepat seolah-olah seember air dingin dituangkan padanya ketika dia memikirkan kedua istrinya. Dia dengan cepat tersadar dari lamunannya. Jadi ini Huang Wenjing, wanita tercantik di klan manusia iblis. Dia benar-benar menghayati gelar ini. Duan Lingtian memuji Huang Wenjing dalam hati saat dia menatapnya lagi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa wanita tercantik di klan manusia iblis sedang menatapnya juga. "Kamu punya keberanian untuk membunuh orang-orang di Istana Suci Berkelana," kata Huang Wenjing datar sambil menatap Duan Lingtian dengan tenang. Duan Lingtian memiringkan alis dan hendak merespons ketika "Kakak Wenjing." Huang Qiling melangkah maju lagi dan menatap Huang Wenjing dengan sungguh-sungguh. Semua yang hadir bisa menjadi saksi atas apa yang terjadi di sini hari ini. Jika He Senjie dan dua lainnya tidak menyerang kita terlebih dahulu, saudara Lingtian tidak akan menyakiti mereka. Apa kau masih membelanya?" Ekspresi Huang Wenling tenang dan kata-katanya seolah diucapkan tanpa emosi. Namun, semua orang bisa merasakan auranya menjadi lebih dingin. "Ya." Huang Qiling memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Insiden hari ini adalah salahku. Jika bukan karena saya, saudara Lingtian tidak akan terlibat dalam masalah ini. Jika itu masalahnya, ketika kamu kembali ke istana, pergilah ke aula penegakan untuk menerima hukumanmu." Tatapan Huang Wenjing dingin saat auranya melonjak dan menyelimuti tubuh Huang Qiling. Tubuhnya menegang seketika seolah-olah dia telah dibekukan. "Ya." Huang Qiling menjawab saat tubuhnya bergetar. Dia merasa seolah-olah dia terkubur jauh di dalam es dan salju. Tubuhnya terasa beku dan bahkan ucapannya terpengaruh. Ekspresi He Senjie menjadi gelap ketika dia melihat Huang Wenjing tidak berniat bergerak pada orang luar, Duan Lingtian. Dia dengan cepat berteriak, "Saudari Wenjing." Duan Lingtian mendengus menghina saat He Senjie hendak berbicara lagi. Dia memandang Huang Wenjing dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa urusan siapapun jika aku membunuh seseorang? Jika kamu mampu, mengapa kamu tidak menangkapku dan membawaku kembali ke Istana Sein Pengembara untuk dihukum?" Kata-kata Duan Lingtian tampak biasa saja, tetapi kedengarannya seperti tantangan bagi Huang Wenjing. Mata Huang Wenjing menjadi lebih dingin hanya dalam sekejap. Begitu Huang Qiling mendengar kata-kata Duan Lingtian dan melihat ekspresi Huang Wenjing, matanya melebar ketakutan, dan dia berteriak, "Saudara Lingtian." Pada saat ini, He Senjie sombong. "Aku tidak percaya Huang Qiling ingin disalahkan atas ini." Namun, ini tidak hanya tidak menghargai usahanya, tetapi dia bahkan memprovokasi Huang Wenjing dengan kata-katanya. Ini benar-benar memiliki keinginan mati. Petik 2. Kamu bilang dia punya keinginan mati. Apa menurutmu mungkin dia tidak takut pada Huang Wenjing? Mustahil. Dilihat dari penampilannya, dia tidak terlihat setua itu. Terlebih lagi, aku belum pernah mendengar tentang dia di klan manusia iblis. Ketika orang banyak melihat tindakan Duan Lingtian, mereka mengira dia hanya mencari masalah untuk dirinya sendiri. Karena kamu ingin aku menangkapmu, aku akan menuruti keinginanmu. Sebagai anak ajaib nomor 1 di antara generasi muda di Wandering Saint Palace,
Huang Wenjing masih memiliki harga diri dan egonya meskipun dia seorang wanita. Tidak mungkin dia bisa membiarkan masalah ini pergi ketika dia diprovokasi sejauh ini. Astaga, tubuh Huang Wenling bergoyang sedikit sebelum menghilang tanpa jejak. Hanya bayangannya yang tertinggal. Astaga, 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 astaga. Begitu Huang Wenjing menghilang dari tempatnya, suara pedang melolong di udara segera muncul. Itu disertai dengan pedang yang terbang di langit. Pedang terbang di langit menuju Duan Lingtian dengan mengancam. Huang Wenjing berdiri di atas pedang saat dia menyerang Duan Lingtian dengan pedang terbang. Dia tampak seperti Dewi Pedang saat dia menunjukkan ilmu pedangnya. Keduanya terlibat dalam pertempuran mereka dari kejauhan. 1000 prasasti Sein Sword. Duan Lingtian tahu bahwa pedang di bawah kaki Huang Wenling adalah pedang suci 1000 prasasti. Ketika pedang menyerang, pedang Qi terasa seperti arus listrik. Dia tahu pedang terbang adalah campuran dari kemampuan surgawi dan seni bela diri. Pedang yang terbang ke arah Duan Lingtian terasa seolah-olah bisa meruntuhkan gunung dan sungai dan mengalahkan semua yang ada di jalurnya. Menghadapi serangan Huang Wenjing, Duan Lingtian, tentu saja, tidak diam. Dia langsung mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya. Taktik melahap dasar. Dengan dia di tengah, pusaran air mulai muncul di sekelilingnya. Begitu pusaran air muncul, energi roh langit dan bumi di sekitarnya langsung diserap ke dalam pusaran air oleh Duan Lingtian dan diubah menjadi Sun Sein Origin. Akibatnya, kekuatan Sun Sein Origin miliknya meningkat pesat. Sayap gagak emas. Kemudian, Duan Lingtian melemparkan gerakannya kemampuan surgawi. Sepasang sayap berapi tumbuh dari punggungnya. Saat sayap mengepak, udara mulai menjadi panas terik. Astaga, 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 astaga. Huang Wenjing menggunakan pedang terbang sebagai batu loncatan untuk mendekati Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Saat ini, kecepatannya berada di puncak bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Ekspresi Duan Lingtian juga berubah serius saat dia menghadapi Huang Wenjing dalam kondisinya saat ini. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik terkuat di tahap ketujuh dari tahap Sein Celestial yang pernah dia hadapi. Jika dia masih memiliki Celestial Supreme Treasure miliknya, Jasper Celestial Sword, dia tidak perlu takut sama sekali. Namun, dia harus waspada terhadap lawannya sekarang. Duan Lingtian tidak menahan diri dan melemparkan kemampuan surgawi ofensifnya. Surgawi dunia lain, beberapa klon dirinya muncul hanya dalam sekejap. Klon, melihat bahwa Duan Lingtian telah menciptakan banyak klon dari dirinya sendiri, banyak orang di antara kerumunan mulai menggelengkan kepala. Mereka tidak berpikir kemampuan surgawinya akan membantunya sama sekali. Begitu pedang terbang mendarat di target mereka, tidak peduli berapa banyak klon yang ada, mereka semua akan dikalahkan. Sedikit yang semua orang tahu bahwa klon Duan Lingtian yang dia ciptakan dengan kemampuan surgawi dunia lain, bukanlah kartu trufnya. Kartu trufnya adalah metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat. Setelah mengeluarkan kemampuan surgawi dunia lain, Duan Lingtian menggunakan metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat. Hanya dalam sekejap mata, dia memperluas kesadaran surgawinya seolah-olah dia adalah master pedang Dao, memindai tanah yang luas. Setelah beberapa saat, kesadaran surgawi Duan Lingtian terfokus pada Huang Wenjing yang berdiri di antara pedang terbang. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan besar yang terkandung dalam pedang dan kedalamannya. Saya melihat, dalam 1 menit, Duan Lingtian telah menemukan kelemahan Huang Wenjing. Faktanya, kelemahan ini sangat tersembunyi sehingga akan sulit bagi lawannya untuk menyadarinya bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Kelemahan Huang Wenjing terletak pada kemampuan surgawi dan teknik pedangnya. Keduanya tampak menyatu dengan sempurna, tetapi ada banyak kelemahan yang sangat sulit untuk dideteksi. Namun, Duan Lingtian mampu mendeteksi kelemahannya. Sebelum ilmu pedang tertinggi, pedang hati tertinggi, dia bisa melihat semua seni bela diri ilmu pedang di dunia sekuler ini. Besar, sekarang setelah saya menemukan kelemahannya, segalanya menjadi lebih mudah untuk ditangani. Duan Lingtian merasa energi setelah dia menemukan kelemahan Huang Wenjing. Rasanya seolah-olah dia telah disuntik dengan obat-obatan. Sementara itu, Huang Wenjing sedang mengarahkan pedang ke arah Duan Lingtian. Serangan itu seolah-olah akan menghancurkan dia dan semua klonnya.